Enggak. Itu lo kasih apa? Lo kasih permen? Coklat. Aduh. Oke John. Apa ya? Ini youtuber. YouTuber abal-abal. Nggak apa-apa lah, namanya belajar ya. Semuanya berawal dari abal-abal lah ya. Tapi kalau hari gini rada sulit John dengan spek abal-abal. Soalnya yang lain mulai dengan udah kondisi proper. Kalau mau nyari duit ya. Iya, kalau lu pertamanya memang niatin gitu. Tapi kan kita mah ya buat orang-orang yang lagian juga kita udah usia segini, udahlah intinya siapa tahu gitu. Siapa tahu. Kita mah kayak gambling dengan waktu lah gitu. Dengan momen. Kalau yang niat kayak bikin podcast itu kan modalnya juga bukan kecil. Ya. Iya. Bukan apa sih, bukan kita mau udah segini udahlah ngeluarin duit segitu belum tentu jalan juga ya. Pertama kalau emang niat nyari duit, si personalitinya harus sudah punya nama. Kalau yang jalan kalau yang gue perhatiin dia baru mulai, saya baru mulai 3 bulan udah ini apa monetis, ya iya lalu siapa anjing. Coba kalau misalkan lo bapak-bapak nggak jelas, belum tentu juga. Jadi kan cuma kita mau gambling lah kayak bapak-bapak yang pedagang nih yang di TikTok yang tiba-tiba jadi viral. Nah, mudah-mudahan ada untungnya buat kita gitu ya. Kalau enggak juga ya udahlah. Kita mau udah menikmati hidup buat anak-anak muda aja. Ini tuh konten ngobrol Jun. Gua ngobrol sama teman-teman lama terutama. Seperjuangan gitu. Yang udah di atas 10 tahun. Maksudnya berarti lumayan lama juga Jun. Udah 20 tahun berarti Jun. Lebih dong. Lagi Zaman Kompograf kan? Iya, zaman Kompograf. Itu tuh gua lagi meniti studio. Lo masih di Karapitan? Iya, masih di Karapitan, lagi meniti studio. Di waktu di Karapitan tuh kayaknya gue punya studio baru 2-3 tahun gitulah. Sekarang ngajar aja gue udah 27 tahun loh. Lo iya. Nah, berarti kan studio. Oh, berarti pas kita kenalan tuh berarti lu masih baru mau 5 tahunan baru gitu ya, belum 5 tahun. Jadi kita masih memulai, makanya masih bikin. Kan kita waktu itu kan lagi bikin desain gitu loh ya, inget nggak? Kan temen lo kan yang si ngajak Yeyen, si Yeyen tuh kan kenal sama lu, terus gue itu lagi bikin, kayaknya mau bikin event atau apalah, jadi perlu desain yang bikin banner, bikin apa gitu waktu itu tuh. Jadi belum lama sih, kayaknya belum 5 tahun deh. Waktu peristiwa 5 tahun yang di Pajajaran yang sama Aming itu sama lu bukan sih? Enggak. Desainnya. Lo eventnya jalan sendiri, gua kan masih gawe kan. Tapi itu yang ngedesain kamu bukan ya? Ya lu datang ke gua bawa foto-foto Aming. Jadi setelah Aming mungkin waktu itu. Jadi waktu itu yang ngedesain ada satu teman gue itu sih kayaknya, si Indra deh kayaknya. Terus udah selesai kayaknya kan kita bikin kayak buat say thank you gitu. Foto disatuin ya. Gitu. Terus bikin jam, bikin apa. Ya, betul. Jadi buat goodie bag apa sih apresiasi ya waktu itu tuh. Nah, kita ketemu di situ berarti udah 5 tahun. Waktu itu 5 tahun pas Amin tuh. Dari situ mah yang pasti baru kita mulai ini apa? Bikin lo foto minta bareng. foto yang senam waktu itu kan lo masih senam kan? Masih aerobik waktu itu sih. Habis itu lo kita ke Emon. Nah ini gimana Jun? Kenapa lo akhirnya jadi terjerembab ke dunia ini Jun? Yang gue lihat kan, yang gue tahu saat itu gue ngeliat foto-foto lo, ya ini apa Jun, lo minta desainin ini apa foto lo jalan-jalan sama keluarga ke Eropa gitu. Iya. Jadi balik lagi ke yang tadi. Gimana awalnya lo bisa terjerembab di sini? Jadi gini, pertamanya itu gue itu tidak menyukai olahraga indoor dari kecil. Dari kecil tuh nggak suka banget. Pertama kali diajakin senam sama kakak gue, terus apa gini, apaan sih? Fenty. Sama si Fenty ya.
ibu-ibu banget gue suruh senam kayak beginian gitu kan, olahraga ginian, pokoknya nggak demen banget. Sampai di satu titik itu karena waktu kuliah nggak ada olahraga, dan gue tuh dari kecil olahraga terus. Katanya lu nggak usah suka senam. Nggak, jadi olahraga, jadi maksudnya gue berenang, gue jogging gitu. Jadi pokoknya setiap kali waktu dari SMP, SD, SMP, SMA itu mata kuliah favorit tuh, jadi maksudnya gue tuh demen banget olahraga, tapi outdoor. Tapi nggak suka senam. Nggak suka. Nah, setelah kuliah nggak ada mata kuliah olahraga dong, dan waktu itu kan bukan kayak zaman sekarang, oh jogging nyempet lah ada, karena waktu itu gue udah jadi pecinta alam juga, tapi beda gitu kan pushnya itu. Akhirnya diajakin teman, yuk nge-gym aja yuk, kita cari gym, terus nge-gym kan waktu itu konotasinya kalau nge-gym suka banyak cowok genit ya. Jadi kita carinya yang cewek, yang semua cewek. Ada gitu? Ada dulu kecil gitu kan. Terus nge-gym terlalu membosankan sebenarnya gitu kan buat saya itu gitu. Terus udah gitu ada kelas aerobik dong. Kalau zaman dulu kan ada fitness, ada aerobiknya. Nah, gue tuh nggak pernah ikutan sebenarnya. Sekali waktu si instruktur gym ini ngajakin gue, yuk nyobain sekali-kali katanya. Ah, gak suka saya mah, kayak joget-joget gitu, saya nggak suka. Tapi karena semua ikut, waktu itu muridnya semua ikut, ya udahlah ikutan gitu. Nah, sampai ikutan, si guru yang ngajar gue waktu gue ikuti pertama itu, dia beda, bukan yang joget-joget, tau nggak? Jadi yang powerful gitu, dia aerobiknya tuh aerobik powerful gitu, tau nggak? Itu apa? Zumba? Belum ada zumba. Jadi aerobik, bener-bener aerobik dulu itu zamannya aerobik itu low impact sama high impact. Nah, si orang ini tuh mual, ada pedagang. Nah waktu itu terus dia itu high impact, terus yang powerful gitu, jadi bukan yang joget-joget ya. Nah gue jadi demen, jadi sekali 2 kali ikut. Nah dari situ gue diajakin jadi asisten pertamanya. Nah gue udahlah gitu. Nah perjalanan udah jadi asisten, akhirnya kan kita bersahabat nih sama si guru, nama guru gue Rina waktu itu, si Rina. Bersahabat, akhirnya kita itu jadi kayak gue nya sih nggak dapet duit sebenarnya, dia yang dapet duit gitu, karena gue juga bantuin dia kan. Jadi gue cuma ngasistenin, jadi dia nggak ada job di sini. Jadi dia tadinya yang jobnya terbatas, karena kan ada gue jadi bisa lebih banyak dong, karena jadi bisa bagi-bagi. Jadi setengah nanti dia di sini, atau misalnya pertamanya ngajar ini, nanti akhirnya dulu kan suka gitu ya, pertamanya sama guru yang benernya, terus nanti lama-lama sama si asistennya gitu. Ya buat gue mah ya udahlah, namanya juga pengen olahraga, anggap aja olahraga gratis. Jadi gue tuh nggak mikir duitnya waktu itu, nggak mikir duitnya. Itu bukan berarti sebenarnya lo udah bekerja tapi nggak dibayar gitu? Rada begitu karena gue tuh orangnya nggak ya udahlah, anggap aja kan ya sekarang kalau lo ikut nge-gym juga kita bayar, bener nggak? Ya, sekarang gue datang ke situ jadi gratis lah anggap. Ya kan, dan gue nggak punya tanggung jawab. Kalau zaman dulu kan nggak punya tanggung jawab gimana gitu, gerakan sama lagu dikasih sama dia gitu kan. Terus gue cuman mengekspresikan diri, anggap aja mengekspresikan diri gue sendiri, terus gue gratis gitu, terus kenal banyak orang, jadi positif aja gitu gue pikirannya, nggak mikir duit gitu, nggak mikir cuan. Terus sampai akhirnya perjalanan, kan kalau dia masih konvensional ya, terus gue ngeliat gitu di Jakarta ya ada sekolah aerobik, sekolah aerobik gitu. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang, jarang banget gitu. Waktu itu ada si Reebok yang ngadain, terus gue ngajakin dia itu jarang ikut yang begituan, dia itu kompetisi. Pelatihan tuh nggak mau. Nah terus gue ajakin 1, 2, 3 kali. Nah akhirnya sampai sebenarnya waktu itu gue nggak pengen ngajar sendiri, sampai di satu titik dia itu mamanya sakit. Jadi ini sih berjalannya waktu aja, mama dia sakit, dia nggak bisa ngajar lagi, harus ngejagain mamanya. Akhirnya udah John kerjanya malu gitu. Nah jadi perjalanan ya udah jadi diikutin terus ya, karena kan waktu itu mungkin saya juga masih semangat, jadi bikin tempat ini ditutup,
gue harus punya gantinya dong, karena ada murid gitu tau gak yang harus gue bawa gitu, yang kan kalau gue lepasin misalnya waktu itu ada satu tempatnya ditutup gitu. Oh, si tempatnya yang ditutup. Nah aduh gue gimana ya, nah gue jadi cari tempat. Nah akhirnya di satu titik saya kan orangnya rada idealis ya, udahlah daripada dua-dua gini mendingan gue kerjasama dengan orang yang punya, tapi saya pengen eksklusif, cuman gue aja yang ada di situ gitu. Gue nggak mau bareng-bareng sama guru-guru lain, gue pengen gue aja. Sampai gue ketemu satu saat ketemu, nah yang di Karapitan bukan yang lu pernah datang, yang pertama kali gue nah di situ 1,5 tahun dan animenya bagus gitu ya waktu itu, jebret gitu, gelo lah pokoknya. Gue bisa punya ratusan murid ya pokoknya sebelum ada Gold Gym dan sebagainya gitu di Bandung juga. Udah dasar nasib 1,5 tahun rumahnya disita dong. Anjir, itu udah disita. Gue bingung. Akhirnya pendek kata, si yang di Karapitan yang di sebelah sana itu dia buka punya gym bagus ceritanya. Ya, gede, dia kan, gede banget bangunannya, tapi dia nggak punya murid. Akhirnya oke lah kita kerja sama, meskipun sedikit tidak fair. Jadi gue tuh agak sedikit bodoh kalau misalnya itu tuh gue pikirnya udahlah asal jalan aja dulu. Jadi saya tuh nggak pernah berpikir sampai hitung-hitungan mati-matian, karena gue itu bukan base bisnis. Terus basic gue juga nggak terlalu bisnis, tau nggak? Karena kan gue lahir bukan dari keluarga bisnis kan. Nah cuman asal jadi. Nah ya udah akhirnya masuk. Nah berkembang di situ ya. Terakhir berjalan ya, namanya manusia ya. Lagi kan kalau saya yang gue tahu. Nah sama yang di Karapitan itu. Nah jadi yang gue nggak ngerti, setelah perjalanan sekitar mungkin dari 2002 kayaknya 2002 deh ya. Pokoknya berapa tahun gue di situ. Tapi memangnya dia sedikit tidak fair sih. Gue kalau ngomong licik nanti tidak fair sih. Jadi dia perjanjian seperti ini, nanti yang terjadi tidak sesuai. Jadi dia benar-benar pengen cuannya aja gitu. Kalau nggak, jadi tidak ada maintenance, tidak ada apa. Sampai di satu titik ya gue juga kesel dong. Nah gue kan pengen berubah juga. Nah, akhirnya gue memutuskan membuka sendiri. Memang deket. Nah dia nggak suka. Jadi sebelum gue ada diskusi sama dia udah kayak mengeluarkan gue dari tempat dia, karena ketidaksukaan gue membuat terlalu dekat dengan lokasi dia. Memang beda satu blok gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang akan gue buka itu konsepnya beda, nggak akan sama. Cuman orang kan kadang-kadang udah ketakutan dulu ya. Biasa kan kalau orang yang lebih kaya itu suka riweh ya. Padahal kan saya mah punya attitude gitu. Gue nggak akan mencuri gitu intinya. Tapi ya sudahlah. Akhirnya ya pindah. Dan sebelumnya memang gue udah belajar pilates. Jadi sekarang sih gue lebih ke pilates, ke terapi, ke koreksi badan lah gitu, lebih ke lifestyle gitu ngajarnya. Bukan ngajar joget-joget, gerak-gerak lagi, udah enggak. Jadi lebih ke lifestyle orang. Jadi lebih ke ngedukasi lifestyle gitu, edukasi orang-orang untuk lebih ke postur, ke badan, ke kesehatan, lebih begitu gitu. Gue pernah ngeliat foto lo lagi senam di Batam, itu ngapain? Long trip di Batam. Pokoknya di luar pulau lah, bukan? Nah gini, jadi gue tuh sepanjang perjalanan, karena kan modalnya modal dengkul ya. Jadi gue tuh modal dengkul waktu buka studio kan. Gue bukan pewaris, bukan juga perintis gitu kan. Jadi maksudnya apa bedanya? Jadi gue itu modal benar-benar bukan pewaris, bukan perintis. Jadi keluarga gue, jadi gue tuh nggak ada backup. Adalah keluarga, backup keluarga, tapi keluarga gue tuh bukan keluarga yang berada gitu, tau nggak? Jadi keluarga yang cukup. Artinya kalau gue mau lebih, gue harus berusaha sendiri dong. Ya logis kan ya. Nah jadi gue tuh berusaha sendiri dengan kemampuan gue sendiri gitu. Nah waktu itu pas gue buka studio, tiba-tiba gue waktu itu sebenarnya gue tuh udah pernah ngelamar di Club Med.
di Club Med Bintan. Ya, Bintan. di Ria Bintan, ya. Jadi pikirnya udahlah, gak kepikiran pertamanya, gak kepikiran bikin studio kan, udahlah nyantai-nyantai sambil main. Secara gue kan seneng beradventure gitu. Nah tiba-tiba pas gue udah buka studio 6 bulan, tiba-tiba lamaran itu datang dong si jobnya, bisa nggak gini katanya. Terus memang dia freelance di sana tuh, freelance kerjanya. Jadi gue ya udahlah, gue cobain aja. Jadi gue dengan tim gue, oke, gue tinggalin ya 3 bulan nih. Terus kan gue juga masih baru kan, jadi udahlah masih berani gitu, gue tinggalin 3 bulan. Nah gue ngajar di sana, cari duit, karena kan di sana gue dibayarnya pakai US dollar gitu, cari duit buat ngemodal gue bisa biar lebih gitu kan. Terus dengan experience gue yang lebih juga kan, gue bisa ngelihat dunia lebih, oh harus begini, kayak gue belajar juga gitu ceritanya. Apa yang bikin lo jadi mulai Pilates gitu? Pilates itu kan pertamanya, lu tahu kali kan, gue cedera, jadi gue lagi ngajar senam, gue tuh cedera di sini. Pertamanya gue nggak ngerti lah cederanya apa, pokoknya keseleo lagi senam tap kayak kebakar. Terus murid-murid gue tuh kan banyak, dan gue kelas tuh banyak, jadi sehari itu gue bisa mengajar 5 sampai 5 jam gitu. Nah waktu gue cedera, gue udah diem dulu kan, terus sama asisten dibantuin. Sesudahnya murid gue tuh takut besok gue nggak bisa ngajar lagi. Kan ada asisten tuh. Nah tapi kan takut ini nanti takut berkepanjangan lah. Ya kan niat baik mereka dong, mereka segitu sayangnya sama gue ya kan. Terus gue diajak lah gue ke tukang batak Persib, batak dong. Nah gue kan nggak ngerti ya, pokoknya gue tahu si bapak itu tuh pokoknya dia itu ininya Persib aja ya, ininya Persib sampai dari Persib gitu. Terus gue datang ke rumahnya dia, gue ceritain, terus dia krok. Pokoknya dia bilang, Neng nanti pakai deker aja. Iya, gue senam lagi, besoknya senam lagi ya. Sebenarnya gue pas udah cedera juga gue langsung senam lagi tanpa terasa apa-apa. Tapi kadang-kadang jadi kalau misalnya gue lagi lanjis, tiba-tiba suka lemes, turun dari mobil suka tiba-tiba kayak mau jatuh. Nah yang paling gilanya itu, lu inget kan si Sasa dogi gue, si Golden. Gue berdiri, si Sasa segimana sih larinya, dia lari nabrak gue, jatuh dong gue. Nah kakak gue pas bilang, lu kenapa kayak nggak punya kekuatan gitu kan. Nah pas waktu itu mau check up, apa sih, akhirnya gue ikut ke di sana itu kan dia ada sport injury lah. Kalau di sini kan sekarang baru sekarang lah banyak sport injury. Nah diperiksa di MRI, jadi ini gue itu bukan putus, udah hilang. Waduh. Karena jadi menurut dokter, waktu gue keseleo mungkin dia sobek. Nah di batak truk putus kan, gue nggak langsung ke dokter nih, akhirnya menyusut. Nah menurut dokter satu-satunya alternatif gue ambil tendon sini, gue donor di sini, tapi kamu tidak boleh olahraga 1 tahun. Oh no. Dan dokter itu ngerti, saya tahu kamu pasti akan menolak, kata dia. Jadi ya dia cuma kasih saja yang lain, bla 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 gini. Dan ya sampai sekarang gue belum dioperasi sih, masih gue bisa berani 10K. Waktu itu gue tantang diri gue 10K, terus gue naik gunung. Cuman dia ngomong olahraganya coba ditambahin yang lain. Nah dari situlah gue sebenarnya tadinya udah belajar sih Pilates itu, tapi pada saat gue belajar itu sekolahnya udah mahal, nggak bisa dijual lah di Indonesia. Waktu itu masih gue nerangin Pilates juga, apaan sih Jun, ini olahraga nggak ada keringet nggak apa, lu suruh diem, gue suruh mikir nggak bisa gitu kan. Anak mana mau lagi bayar gitu kan, mahal, dimurahin juga orang bingung gitu kan. Nah karena gue cedera, ini untuk diri gue gitu, bukan buat cari duit. Gue sekolah Pilates bener-bener yang komplit, jadi bener-bener ambil course yang full course gitu, tau nggak. Nah buat diri gue sendiri. Nah jadi waktu gue pindah, gue tuh udah punya ilmu itu. Nah jadi waktu gue keluar itu dari studio yang dulu lo tahu sebelum ke Emong. Nah waktu di Emong, gue itu udah dengan konsep Pilates. Tapi kan lo bukannya di sini dulu lo? Enggak. Awalnya? Enggak, di sana dulu. Oh. Di sana dulu konsepnya. Jadi di sini itu terjadi di rumah itu karena papa sakit. Yang gue ingat ya, lo kan pertama beli yang alat-alatnya kayu-kayu itu kan. Nah itu tuh kan tadinya jadi
gue cuman buat lagi sekolah kan itu kan. Nah lagi sekolah jadi gue harus belajar dong. Nah kalau gue bawa ke studio kan nggak bisa. Nah kalau di sini gue terimain orang tapi bukan lagi cari duit, jadi gue lagi sekolah gitu, jadi lagi mencoba apa sih kayak praktek lah, kayak praktek, jadi bukan lagi cari duit di sini tuh. Nah, uji coba ya. Uji coba. Nah setelah judulnya privat ya, katanya uji coba. Uji coba sebenarnya. Ya, orang murah kok kan. Nah udah terakhir gue buka dulu di Emong, digedeinnya tuh, jadi gue udah ganti nama Fit and Fresh Pilates waktu itu namanya. Udah Pilates konsepnya sebenarnya waktu di Emong itu. Tapi karena murid-murid asisten-asisten gue ada yang akhirnya ada belajar Zumba, ada yang yoga. Jadi gue kompletin di sana tuh. Nah, perjalanan papa sakit. Nah, akhirnya jadi gue di sini buka juga. Gitu sebenarnya. Nah, setelah perjalanan akhirnya di Emong juga ditutup sama gue. Kenapa? Capek ngurusin orang tuh. Stres duit gue nggak dapat, mungkin karena gue talenta gue bukan bisnis, tau nggak, jadi enggak ya mungkin saudara lo kayak ngurus pembukuan. Nah itu kan waktu itu kan nggak ada gitu, gue nggak terpikir itu, dan waktu itu kan keluarga gue tuh semua punya masing-masing gitu kan, jadi dan gue nggak pernah cerita permasalahannya apa gitu, tau nggak, sampai akhirnya di satu titik cuman gue ngerasanya anjir, gue kok capek banget gini tuh, apa sih yang gue cari gitu, tau gak? Sampai teman-teman gue tuh kayak lu tuh masa, jadi studio waktu ditutup itu sebenarnya posisinya bukan lagi jatuh. Oh iya? Yes, bukan lagi gue udah rugi banget, bukan. Jadi lagi stuck, oke lah, bukan ngomong lagi tinggi, tapi lagi oke lah, lagi stabil, gitu. lagi aman gitu. Sebenarnya kalau gue bisa berusaha lebih keras lagi, itu tuh lebih menguntungkan lagi gitu. Cuman gue kan you know ya, gue mau orangnya kalau udahlah enggak gitu, gue ngapain sih capek gitu, apa sih yang gue cari gitu, akhirnya gue tutup udah gue konsentrasi di sini, akhirnya gue konsentrasi di sini di sini lah gitu, gue justru belajar gitu, tau nggak, tapi ya asli sih gue perjalanannya ketemu orang yang kayak yang orang yang ya diculasin gitu sama orang. Dulu mah mungkin lu juga tahu ya, gue nangis, gue kesel ya gue kesel kalau ngobrol ketemu anjir ya gue. Sekarang tuh gue malah bersyukur, anjir gue nggak akan ada di titik ini loh kalau nggak ketemu mereka, si orang-orang yang punya niat jahat itu gitu ya, nggak tahu ya niat jahat atau gimana ya, pokoknya niat yang tidak baik buat gue gitu kan. Gue malah bersyukur gitu, kalau nggak gue nggak akan ada di titik ini gitu ya, gue juga nggak akan, cara berpikir gue nggak akan kayak gini gitu, tau nggak. Mungkin gue kalau nggak ketemu mereka yang menindas gue dan mengkhianati atau mengecewakan gue, mungkin gue itu akan menjadi orang yang ya gak akan kayak sekarang gitu. Kalau gue sekarang lebih nggak tahu ya, gue sih ngerasanya gue lebih better lah, lebih baik gitu, tau nggak, cara berpikir gue, cara menghadapi orang, cara melihat dunia gitu. Ya kalau direfleksiin gitu ya mungkin itu gitu, gue ketemu orang-orang yang ngecewain, yang jadi kecewa, jadi belajar dong. Bukannya karena lu udah banyak jalan-jalan itu juga ya itu kan kalau ada pepatah baru tadi gue lihat di Instagram, kalau traveling itu adalah investasi yang tapi itu benar mungkin lu juga bisa merasakan gitu kan, kalau itu ada, tapi kayak apa sih, kalau lu dikecewain orang itu kan sebenarnya lu belajar kan ke diri lu, cuman ada dua kan ya, lu jadi mau nge-replaynya baik atau nge-replaynya ya kan, nge-replaynya bagus gitu, cuman gitu aja kan, lu misalnya dikecewain ya, orang mau jadiin alasan untuk semakin terpuruk atau ya kan, jadi membaik kan? Iya, lu mau membaik ya udah, don't care, lu, gue belajar nih, oh ternyata ada orang kayak begini, dan gue tuh ya on the process mah semua juga nangis, kesel, pengen gue balas loh, ada pikiran seperti itu, gue manusia ya, bener nggak, bukan malaikat, ada, gue juga lihat lo nanti ya suatu saat gini-gini, tapi at the end itu nggak terjadi, untungnya Tuhan juga nggak ngasih jalan gue buat ngejahatin orang. Ya at the end gue kayak sekarang udah usia segini, kadang-kadang gue jadi berpikir anjir gue bisa begini kalau gue nggak ketemu mereka, ya kan, gue juga tahap ngadepin orang atau melihat dunia itu
beda ya beda. Jadi kalau beneran loh, kalau dijahatin orang jangan bersedih hati. Gue bener itu nanti tuh kedepannya itu tuh bener-bener gitu. Kalau nggak tahu, kalau di agama gue kan ada pelajaran kalau misalnya lu disakiti itu suatu tahan itu tuh Tuhan lagi, ya mungkin di agama lu juga sama ya Tuhan itu lagi ngajar lu biar next level gitu. Iya betul, sama aja. Iya kan, sama kan. Jadi itu tuh bener. Jadi nggak kerasanya nggak setahun 2 tahun gitu, udah sekian tahun, anjir kalau gue nggak ketemu lu ya, yang nyebelin itu, gue nggak akan bisa mentertawakan hidup gue gitu, tau nggak? Nah mereka mah mungkin belum bisa boleh ya, bener nggak? Orang yang kayak begitu belum bisa. Kalau kayak gue udah bisa mentertawakan hidup gue gitu, meskipun belum sempurna hidup gue juga gitu. Ya gitulah ya perjalanan jadi, hidup yang tolol ini itu. si Dago ini masih jalan nggak? Masih Kan cuma lu sering tinggalin. nah ini baru pertanyaan, ini kayaknya gue juga harus bikin konten nih. Banyak yang nanya ke gue itu, kok lu tinggalin 2 bulan sekali pasti pergi ke luar negeri gini loh. Burung yang sejenis itu kan terbang bersamaan ya bener nggak sih? Nggak mungkin kan burung pipit jalan sama elang, nggak bisa dong ya. Nah untungnya jadi murid-murid gue yang datang ke sini itu adalah orang yang mengerti. Jadi gue itu harus charge karena gue tuh kalau ngerjain totalitas, gue tau sendiri lah. Kalau gue ngerjain tuh sesuatu tuh totalitas. Jadi energi gue tuh bener-bener kalau ngajar, gue tuh bener-bener ngajar gitu ya. Bukan artinya orang lain nggak ngajar, tapi kalau gue tuh bener-bener effort gitu, tau nggak? Nah kalau terus menerus, gue pernah loh 8 bulan gue nggak pergi, nggak stop ngajar. Jadi kayak zombie. Waktu ngajar itu jadi kayak nggak pakai perasaan, tau nggak? Nah jadi gue tuh harus keluar dulu, kayak nge-recharge. Biar ada kangennya. Bukan kangen juga, jadi kayak gue nge-refresh gitu, tau nggak? Nah gue tahu diri gue. Nah murid-murid gue yang bertahan sama gue itu mungkin adalah orang yang mengerti seperti itu. Satu itu. Kedua, yang gue jual itu bukan gue goyang-goyang, bukan gue ngelatih dia. Ya, yang gue jual itu, kalau menurut gue orang yang sekarang bersama gue itu adalah orang yang mengerti. Yang gue jual itu lifestyle. Jadi gue itu, misalnya lu datang ke gue dengan problem, nah gue itu tidak akan membuat kamu bertahun-tahun seumur hidup lu tergantung sama gue. Itu konsep gue. Jadi gue itu akan mengajarkan lu, gini loh ya, problem lu tuh ini, lu tuh solusinya begini. Lu harus mengubah diri lu. Nah perjalanan kita ketemu lu, akhirnya sampai lu berubah, sampai di satu titik lu bisa melakukan dan mengendalikan diri lu sendiri gitu. Jadi lifestyle yang gue jual dong. Nah jadi kalau misalnya murid misalnya gue nggak ada, mereka bisa do by themselves gitu. Iya. Even ya gue buka 24 jam kalau dia ada keperluan, ada mau konsultasi 24 jam WhatsApp gue buka. Tapi sampai sekarang nggak ada yang ngeganggu kalau gue lagi pergi. Nggak pernah ya, paling ada 1-2 lah. Adanya paling Cik kapan pulang, ada temen gue nih mau latihan gitu. Nggak pernah gitu ada yang mengganggu gimana. Nah itu bersyukurnya gue gitu. Mungkin karena gue juga ngejual, terus intinya rezeki kan di tangan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya ada orangnya, terus lu nggak takut nanti kalau dia ke studio lain? Gue itu malah kadang-kadang kalau atuh nanti gue nggak bisa latihan, lu latihan aja dulu tuh ke temen gue. Nah ada resiko dia mungkin, tapi ya sudah, nanti gue juga akan ada yang baru lagi. Bener gak sih? Orang gue kalau yang di sini juga, kalau yang jauh-jauh dari mana ya gue saja tuh ada temen gue buka studio di sana, ngapain lu jauh-jauh ke sini, macet dan sebagainya gitu kan. Atau misalnya yang di Jakarta, gue suggest ke studio ke temen-temen gue gitu. Sebetulnya kan nggak usah gimana banget gitu, karena apa sih yang lu jual kan service kan, ya kan, gue mau ngejual service gitu. Jadi service itu kan setiap orang lain-lain gitu, tau nggak? Jadi meskipun lu ngajar pilates, gue ngajar pilates, dan servicenya lain. Kalau ada pepatah dulu murid gue ngomong gini, di pasar nih yang jual cengek, yang jual cabai rawit sejajar ya 3-4 semua hidup. Ada yang ribut,
Neng jangan beli di toko itu gini, nggak ada ya, membeli sana sama enggak sama ya. Jadi itu mah rezeki mah udah ada yang ngatur. Tinggal kan sekarang gini, kok lu mah senangnya ke toko A, gua mah nggak mau ya, pengen ke toko C gitu kan, ke si kios C gitu, si ibunya lebih bager, ayah lu mah itu si bapaknya karunya misalnya. Ya kan beda-beda kan ya, tapi kan mereka udah diatur gitu, nggak usah harus ngejelekin, nggak usah harus gimana gitu. Itu apa ini yang gue ingat ya, lo mulai jalan-jalan itu setelah jual emong kan, habis itu lo mulai travel kecil-kecilan dulu barengan gue tuh yang deket-deket. Enggak sebenarnya. Jadi gue itu sebenarnya dari dulu tuh seneng traveling, cuman terbatas budget. Terus gue bilang nih ya, sebenarnya internet itu kan membantu banget ya, bener gak sih? Kalau dulu waktu kita masih remaja lah ya, Remaja. Jangan remaja lah, gue lagi kuliah aja kan, internet tuh nggak sedahsyat sekarang, bener nggak ya? Nah jadi gini loh, kalau kita mau pergi, kita tuh kan nggak punya panduan. Bener nggak sih? Nggak ada referensi. Terus kalau dari sini ke sini, terus penuh dengan ketakutan secara kita hidup di Indonesia dari kecil, apalagi gue secara orang Chinese ya, kan banyak ditakut-takutin ya, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu kan. Nggak ini gitu. Nah tapi gue tuh seneng traveling. Jadi waktu si Fenty kakak gue yang suka bisnis trip, gue kadang-kadang ikut. Terus sama mama sama papa juga kan, waktu itu gue pernah fotonya editin ya gitu. Cuman ya terbatas dengan budget dan pengetahuan. Nah pertama kali itu nggak tahu ya, kita foto dulu ke di alam-alam atau gue nge-trip dulu. Jadi pokoknya pertama kali gue menjadi trip independen itu, gue tuh join backpacker ya di Facebook, ketemu 3 perempuan, kita jalan itu tahun 2014. Jadi 2015, pokoknya tahun ini tuh 10 tahun sebenarnya. Di bulan November ya, kita pergi sebulan keliling Eropa dengan pengetahuan yang ada yang dari backpacker. Jadi kita pergi di jalan-jalan. Itu lo ketemu di jalan apa emang udah janji? Enggak, jadi tiba-tiba di backpacker tuh ada yang announce, yuk kita jalan-jalan yuk, tapi kita pengennya cewek semua. Terus pokoknya ada satu orang teman gue yang sekarang masih kontak juga, si Mary tuh, dia bikin tadinya ada 100 sampai akhirnya menyusut cuma 4 orang ya yang jadinya. Yang 4 orang. Nah dari situ justru kita 4 orang ini kita jadi solid, tau gak? Kita semua ngejalanin semua sendiri gitu. Waktu itu yang inisiatifnya si Mary gitu, tapi kan jadi kita saling belajar. Nah dari berempat ini akhirnya suka ajak-ajakan, karena kan kita jadi udah hidup bersama sebulan, udah tahu dong, udah paling tahu. Jadi kalau misalnya ada tiket murah kan, kalau gue mah sebenarnya pergi itu korban tiket promo ya, tiket promo sama tiket error. Jadi kalau ada tiket error atau tiket promo baru gue beli. Kalau enggak, gue tuh nggak pernah tiba-tiba, kecuali ada satu keperluan, misalnya gue harus konferensi atau harus gue sekolah. Jarang-jarang banget gitu gue beli tiket yang harga seutuhnya tuh jarang. Nah jadi dari situ ada tiket murah kesini, yuk kita pergi. Nah dari situlah gitu memulai, sampai akhirnya terakhir setelah COVID nggak ada yang mau diajak. Akhirnya gue belajar solo traveler asli. Jadi kalau sekarang sih kadang-kadang solo sendiri aja gitu. Enggak yang kayak lo masih yang lo cerita nyetir di salju itu kan masih bertiga kan ya? Masih bertiga, jadi kadang-kadang gue ngajakin teman. Nah waktu udah COVID kan semua diajakin pada nggak mau ya. Nggak mau. Jadi kalau kemarin itu paling misalnya ngajak teman, siapa yang mau yuk, ntar ada misalnya ada orang yang ngelihat IG gue, cuy nanti ajakin gue. Terus ya kalau dia cocok, karena kan kalau gue tuh adventure gitu, bukan yang leha-leha yang shopping, gue mah nggak ada gitu. Jadi gue kasih tahu dulu, lu mau nggak gini. Gue mah benar-benar ngejar Aurora, gue kejar gitu, bukan yang kalau nggak ada ya udah nggak jadi. Nggak ada, gue emang nggak ada, udah ngeluarin duit kejar gitu kan. Nah ya perjalanan. Nah setelah COVID orang nggak mau waktu itu gue tahun berapa ya, akhirnya gue punya beli tiket. Emang bisa berangkat keluar? Nggak, setelah COVID 2022. Enggak, 2021 juga gue udah pergi. Iya gitu. Iya, 2021 deh kayaknya. Akhir tahun gue tuh dapat tiket murah ke Amerika. Nah
Tapi kan ke Amerika, kalau ke Amerika kan gue harus nyetir sendiri kan. Nah kalau nyetir sendiri kan gue rugi dong, gue dengan perhitungan segala perhitungan. Anjir kemana ya? Tiketnya ke New York. Akhirnya gue pergi ke Amerika Selatan. Kemana ya? Nah itulah sendiri, gue sendiri. Tapi kan kalau zaman sekarang itu kan, lu sebelum pergi lu bisa belajar dulu, lu bisa referensi dulu. Terus kalau kayak sekarang kan banyak ada komunitas ini komunitas itu, mereka tuh kan ngebantuin gitu. Nah di situ lah gitu untungnya traveling tuh itu gitu ya. Gue misalnya pendakian di sana tuh ada komunitas gunung gitu, pendaki gunung gitu. Dia itu bisa kasih suggest gitu ke kita. Atau misalnya lu masuknya ke backpacker, nah di situ tuh dia akan ngasih suggest, ngasih solusi gitu. Jadi kan kita tuh nggak takut di scam atau apa gitu. Terus jadi kayak kita udah ada teman aja gitu kan pas kesana, udahlah udah ada tenang, udah ada temen gitu, ada yang nemenin gitu di sana kan. Kalau ke negara-negara yang danger ya you know lah ya, kalau misalnya negara-negara yang dianggap serem, tapi kan sebenarnya itu kadang-kadang berita ya. Kemarin gue ke Afghanistan gue nggak apa-apa ya. Lu ke Afghanistan? Berbatasan biasa-biasa aja, nggak kayak di berita gitu, nggak kayak di berita. Jadi ya gitulah. Jadi ya itu perjalanan hidup yang akhirnya ya itu yang nanti akhirnya buat hidup gue juga sih. Jadi sekarang mah santai ya, nggak mau ngomong cari cuan teh, nggak mau main teh juga nggak mau, di tengah-tengah lah, tengah-tengah. Lu gimana sekarang? Jangan nanya ke gue dong, maksudnya kan gue yang lagi nanya lu sekarang. Oh, kok gitu sih? Aneh ya guys. Aneh ya. Kopinya enak ya? Keenceran gak sih Jun? Masa? Lu segini keenceran? Ini mah kayak air doang Jun. Masa sih? Gua enggak ada rasa kopi. Ada, cuman banyakan air. Oh, lu kebiasaan strong kali. Ngedrip soalnya ini. Oh, bukan yang di... Enggak bukan dia yang di front press gitu. Itu apa yang menurut lo ini negara berbahaya, ternyata lo aman gitu, atau enggak lo anggap biasa aja, ternyata lo kena sialan gitu. Jadi kan kalau gue emang nggak mau ngambil apa sih, ngambil Tripnya. resiko ya. Maksudnya orang nih kayak sekarang misalnya ke Syria, nggak mau lah gue juga negong ya, nggak mau gitu negong kayak gitu. Jadi menurut lo negara apa Jun yang menurut lo bahaya ternyata aman, atau enggak sebaliknya, menurut lo aman nggak taunya lo copetan kayak atau ada kemalingan gitu? Jadi kan kalau biasanya sebenarnya gue udah baca-baca dulu sih ya. Nah, cuman kalau kadang-kadang negara-negara yang kayak kan kalau kayak Amerika Selatan, Asia Tengah gitu kan itu mah kita juga udah baca ya, banyak perang, banyak kriminal, banyak narkoba kan ya kalau di Amerika Selatan gitu. Nah, jadi kalau yang unpredictable sih ya kayak Afrika lah. Afrika kan orang pasti konotasinya kotor apa gitu kan, banyak scam. Tapi gue pas di sana friendly lah orangnya, menurut gue bagus. Sampai gue tuh kayak jatuh cinta aja, tau nggak, orangnya teh cheerful teh apa, bahagia gitu tau nggak orangnya tuh. Itunya tuh, gimana bahasanya? Lu kan emang lu bisa? Iya. Jadi bahasa Inggris lah. Oh. Bahasa Inggris lah, dan bahasa Inggris bukannya Afrika tuh rata-rata frankophone? Pakai bahasa Perancis? Enggak. Tergantung di mana sih sebenarnya. Kalau yang di lokalan juga, tapi mostly bisa bahasa Inggris sih kalau di Afrika ya. Gue minimal Inggris aman. Ya aman. Terus kan gue bahasa Inggris gue juga nggak terlalu bagus ya pakai Google Translate or body language aja. Karena kayak di Cina kemarin gue nggak bisa Mandarin. Tapi gue bisa gitu. Gue bisa. Orang sebegini lah, kalau misalnya gitu gue nanti ke Amerika Selatan harus bisa Spanyol, gue nggak bisa. Bahasa itu bahasa Inggris cuma satu yang gue pelajarin. Dan itu pun gue bukan bahasa Inggris yang bagus banget gitu. Gue tuh cuma bisa berkomunikasi gitu. Tapi ya gue kemana-mana ya pakai bahasa itu gitu. Ke Amerika, ke Jepang, ke Cina, mereka kan sebenarnya les ya, tapi iya, bahasa Inggris kan kurang di Jepang. Tapi bisa lah, bisa pakai translator atau ya body language. Gue kasih gambar. Pernah di Korea juga gue pengen makan ikan, gue kasih gambar ikan aja, gue pengen ini gitu. Udah gue mah nggak perlu diambil pusing lah. Nah kayak di
negara yang sebenarnya gue udah tahu Ekuador itu adalah negara yang bahaya ya secara. Nah waktu gue masuk kayaknya biasa aja orangnya, karena gue kan ke pegunungan jadi baik-baik, tapi gue tetap kena scam. Lo kenapa? Gue nyewa mobil di scam dong. Jadi gue duit garansi gue di kredit card gue di slide sama dia, dan dia slide setelah gue pulang di Indonesia. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kok bisa sih? Nah dia ngomongnya dengan alasan katanya mobilnya rusak gini-gini, tapi kan dia nggak ngasih surat. Harusnya kan dia ngasih itu dulu gitu kan. Ini mobil gue rusak gini-gini. Dia nggak boleh langsung slide. Tapi intinya memang mereka penipu, dan gue baca memang di rental mobil di Ekuador itu mostly semua kena scam seperti itu, seperti gue gitu. Kan kartunya lo udah di Indonesia baru digesek, kartunya kan ini lo. Kan dia garanti kan, lu kalau nyewa mobil kan dia harus di slide dulu kan. Nah waktu itu tuh malah dia pakai gejrekan yang manual, Yang jadul. yang gejrekan manual itu. Nah tapi kan harusnya kalau misalnya mobil udah balik atau misalnya kayak di hotel lu masuk kan check in, dia buat ngegaranti kan dia slide kan kartunya. Nah harusnya kan pas keluar dirilis dong, disobek, jadi lu nggak ngambil nominal. Jadi di void sama dia, sama si banknya, sama si hotelnya atau si rentalnya. Nah dia diambil, ditransaksiin, di accept gitu toh, jadi transaksi. Setelah lu di sini. Setelah gua di sini. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Gue lapor ke bank, tapi bank juga sulit gitu, kata dia sulit karena dia udah berjalan, jadi udah 1 bulan gitu. Nah harusnya kata dia lain kali lu harus lihat pas lagi ngerilisnya, lu harus lihat. Jadi harus disobekin or udah jelas jadi ada transaksi void gitu ke si m-banking gue. Ini nggak ada gitu. Ya gue pikir kan gue percaya aja. Di scam itu gue kena scam. Itu scam yang paling Nyesek. paling nyesek. Yang lain ya namanya manusia ya, penipuan tuh pasti ada lah di mana-mana. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang sih masih bisa ditolerir lah ya. Ya kalau misalnya kayak nipu-nipu kayak lu naik transportasi nipu, atau kita jajan nipu, ya udahlah itu malah ya namanya manusia ya. Sering juga Jun? Enggak sering karena gue sebenarnya lebih jarang, mungkin kalau di kota lebih sering ya. Pernah juga kan yang ke tas gue diambil di kereta, itu kan gue pernah cerita. Yang di dalamnya ada kamera, ada drone, ada duit, 1 backpack. Anjir. Di kereta itu di Itali, enggak sama temen gue, tapi karena itu pun karena temen gue cepet gue lupa nyimpan tas di atas di kereta. Tas lo jadi ketinggalan. gue katanya terus diambil, gue balik lagi udah nggak ada. Padahal si keretanya itu yang cabin gitu atau nggak, jadi yang satu kotak gitu. Ya udahlah, itu di Itali lah, itu mah juga terkenal kali di Eropa mah ya. Copetnya dahsyat kan ya. Jadi lu noleh aja udah hilang pasti gitu. Ya udahlah, tapi ya udahlah ya. Gue kadang-kadang nggak dipikirin lah, itu belajar dari traveling. Kita tuh nggak ngeke, dulu mah gue ngeke kalau misalnya kenapa ini gini, wah gue iniin. Kalau sekarang ya udah deh. Kadang-kadang kalau ditipu juga, jadi sekarang kalau ini ada orang, kalau staff gue suka ngomong gini, Ci itu kayaknya mau nipu, udah biarin. Kalau mau nipu juga, yang penting jangan kita yang nipu. Mungkin mereka butuh duit kita, udah. Gue tuh kadang-kadang udah segitunya loh, udah segitunya sekarang. Legowonya. Bukan legowo ya, jadi udah capek anjir mikirin. Orang jahat kan tetap jahat, mau apa juga, bener nggak ya? Niatnya bener nggak sih? Kalau menurut gue orang kalau niat jahat itu kita batasin bener-bener, orang niatnya jahat gitu mereka ya. Jadi gue mah udah nggak mau pusing, ya udahlah dia aja gitu, mau nipu juga gitu. Apa sih? Toh kita nggak, gue kan nggak pernah dikasih, ya maksudnya amit-amit gitu, Tuhan masih ngasih rezeki sama gue gitu, sampai hari ini masih gue kasih makan, masih gue bisa keluar negeri, udah udah bersyukur segitu juga, bener nggak? Iya. Jangan dipakai ribet gitu. Yang terjauh mana Jun? Alaska. Yang gue tau kan lo pernah. Antartika itu. Jadi itu apa lo beneran lo kebagian siang kebagian malam? Apa? Yang pas di Antartika. Antartika gue sailing lah ya. Itu tuh gue tuh sebenarnya kalau ngomong mungkin gue tuh adalah orang yang paling beruntung di dunia kali ya. Anjir. Tanpa usaha. Jadi gini, gue tuh suka masuk gitu kan, terus tiba-tiba ada yang ngasih offering. Dia ngomongnya emang sih kalau gue cek juga harga sebenarnya ada orang yang lebih murah dari gue dapatnya, tapi dia last minute. Jadi kalau gue tuh dari jauh-jauh, karena kan kita kalau ke Argentina perlu visa.
dia ngoffering ini murah loh, 21 hari sailing. Sailing itu apa? Sailing tuh jadi naik Oh, perahu berlayar, ya. berlayar lah ya. Dari Argentina ketiga spot, ketiga pulau yang memangnya orang, jadi itu tuh rute itu tuh udah jarang. Tapi ini tuh kayak expedition. Jadi expedition itu kita bukan cuma piknik berlayar. Jadi ada peneliti di dalamnya. Jadi ada penelitian. Jadi lo sebenarnya nebeng lah ya. Nggak nebeng, dia jual juga yang buat ininya, tapi di dalamnya ada penelitian. Jadi waktu lu stop ada penelitian dan dia akan ngajarin ke kita tuh gitu. Tau nggak di kapalnya itu kan, kalau cruise yang lain dalamnya hiburan atau apa, kalau gue itu isinya belajar jadi binatang ini terus keadaan Antartika begini gitu. Pinter juga marketingnya ya. Pintar banget. Itu tuh saintis ya, itu ya merusak alam bukan memperbaiki alam sebetulnya, saudara. Kayak bip. Kayak nah itu offering gue mikir, pergi jangan belian, duitnya nggak kecil, tapi kapan lagi gitu kan gue dapet offering kayak gini kan. Udahlah hajar bleh, gue nggak mikir ya itu duit itu sebenarnya kalau jadi modal gue ya, tapi udah gue pergi. Nah ya itulah di situ. Jadi 21 hari ya, 21 hari tiga negara, 3 pulau di Antartika. Jadi kan Antartika itu dia di bawah kan, nah Antartikanya sebenarnya di sini. Jadi ada pulau-pulau yang memang dia itu kepulauan milik Inggris yang sebenarnya buat keserakahan manusia zaman dulu. Jadi maksudnya kayak dulu kan ada kayak di South Georgia itu dia kayak sanctuary-nya si penguin. Jadi dia si saintis ini tuh menyimpan jadi mengobservasi si penguin. Jadi kamera, populasinya gitu. Jadi even ada orang sebenarnya. Jadi ada tinggal. Tapi gantian kan, misalnya berapa bulan sekali. Jadi dia observasi kan, misalnya kena virus, dia harus cepet-cepet dong, kalau nggak dia bisa habis. Atau misalnya kayak ada orang yang mempelajari glasiernya, jadi pecahnya segimana, karena kan itu kan mempengaruhi bumi kan. Jadi mempengaruhi bumi kalau misalnya glasiernya terlalu cepet nih cairnya, bumi panas kan, atau itu kan bisa banjir, bisa sebagainya gitu. Nah jadi ada ilmuwan yang mempelajari itu. Nah di pulau-pulau itu gitu, di pulau-pulau yang tapi ada orangnya, tapi ya maksudnya minim ya, mereka tuh yang cuma hidup di situ tuh mempelajari itu gitu. Atau memang yang ditugaskan untuk mengobservasi gitu, nah kalau si Antartika sendiri dia kan bentuknya cuma es, ya kan, dia cuma bentuk es, jadi sepertinya nggak ada orang sih. Cuman kan Antartika tuh besar ya kalau gue ngelihat, jadi dia segomblok gini tuh kepemilikannya macam-macam cuy. Ini Antartika miliknya New Zealand, ini milik Argentina, ini milik Inggris, ini milik siapa. Jadi itu tuh segitu. Yes, jadi gue juga kaget sih pas ngelihat. Ternyata ada yang punya ternyata. Iya, jadi dia ngomongnya kan area yang tidak bernegara. Yeah. Jadi dimiliki oleh negara-negara yang berkuasa sebenarnya. Jadi di bawah itu tuh dia, jadi ini partnya yang mendekati New Zealand yaitu punya New Zealand, yang mendekati ke Argentina punya Argentina. Yang punya Chile ya ke Chile gitu, yang dekat ke ya yang paling jauh sih sebenarnya Inggris. Dia punya bagiannya, nanti yang Amerika bagiannya sini, yang jadi dia bagi-bagi gitu, bagi-bagi, ada yang bagi coupling lah ya. Ya bagi coupling lah, bagi-bagi rezeki gitu lah. ya kayak di DPR lah gitu, sama lah. Nyerempet. Bagi kursi gitu, sama lah mungkin ya, namanya ya kita kan bukan kapasitas kita lah ya itu mah. Pas di pulau itu lu turun sempet tinggal? Maksudnya ada mungkin 3 hari gitu? Enggak, kita tinggal harus di kapal. Jadi kita harus di kapal, karena setiap kali kita turun itu ke satu pulau atau ke satu landasan, pokoknya ke satu tanah. Pelabuhan. Mau misalnya kayak pulau kecil dia cuma isinya penguin aja, misalnya pulau kecil. Atau ada misalnya cuma ada gunung gitu kan, kita naik ke situ ke hills lah ya. Itu tuh kita harus dibersihin dulu ya. Karena kita itu kan dari luar. Takut bawa virus. Takut bawa virus satu itu. Atau di situ ada virus ke bawah kita. Jadi kita pas keluar dan masuk ke kapal itu
kita dibersihin. Jadi pakai bio ini dibersihin semua sepatu. Kayak zaman pandemi gitulah ya, disemprot-semprot. Enggak, sepatunya, sepatu pakai bot yang memang spesialis dia, pakai jaket yang jaketnya dari dia. Jadi nggak boleh pakai hazmat berarti lo. Hah? Pakai hazmat. Hazmatnya apa? Itu yang baju yang zaman pandemi itu yang Enggak, tapi pakai jaketnya yang udah disediain. Terus sepatu yang dia udah sediain gitu. Jadi kita nggak boleh nyentuh apa-apa. Nggak boleh nyentuh apa-apa. Jadi takut ada terkontaminasi. Jadi bisa kita yang terkontaminasi atau dia yang terkontaminasi gitu. Jadi mengusahakan tidak ada. Itu kan ada yang tinggal di sana tadi lu cerita. Nah, dia tinggal di sana kan mungkin sebelumnya dia udah dibersihin kan, dan dia udah diam di sana gitu. Adaptasi lah. Terus kan dia sebenarnya nggak boleh nyentuh hewan, itu nggak boleh. Sama lah kayak di kita lah. Jadi dia nggak boleh nyentuh hewan, apain hewan nggak boleh gitu. Jadi ini area hewan. Nanti kayak station lah dia sebutnya tuh, stationnya mah di mana gitu, orang yang diamnya mah di mana, jauh. Jadi mereka mungkin kan ngedeteknya mungkin pakai drone atau apa, kita nggak tahu, mungkin pas nanti, atau ada kamera kan, mungkin ada kamera nanti kalau misalnya ada terjadi kayak sakit atau apa, mungkin mereka baru turun gitu. Di Antartikanya lo ngapain gitu? Di Antartikanya sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma landing udah karena nggak ada apa-apa, es doang ya. Es doang, asli es doang. Cuman nah itu beruntungnya gue nih, waktu perjalanan kita ke Antartika, kalau boleh dilihat ya nanti di YouTube juga ada iceberg. Jadi iceberg itu potongan glasier yang dia tiba-tiba belah dari induknya ya. Ada iceberg. Bukan, jangan anjir, amit-amit. Jadi si kapten itu udah ngomong, di depan ada iceberg gede. Iceberg itu potongan es yang ngapung gitu kan. Ada iceberg gede katanya, segede kota London. Anjir, gue kan anjir segede apa gitu kan. Terus jadi dia itu baru belah tahun berapa ya. Jadi belah dari induknya, dia ngapung-ngapung. Dan kita tuh ngelihat coy, gue tuh ngelihat gunung esnya itu. Iya, dan waktu itu kan yang ngedrone cuman orang yang di dalam kapal yang bisa ngedrone. Ada, boleh lihat di IG gue aja, sampai amazing loh gue ngelihatnya. Itu kayak satu pulau gedenya ngapung cuy. Ngapung, dan cantiknya luar biasa, tau nggak? Jadi lu kayak es gitu, tau nggak, ngapung. Jadi dia gradasi gitu warnanya, dari biru yang tua terus muda ke es sampai putih gitu. Terus dia ada lekuk-lekuk ya kayak di grafir gitu. Dan keren lah, cakep banget gitu, tau nggak ngelihatnya. A23A namanya. Jadi udah ditandain. Jadi sama dia dinamain. Jadi pertama kali yang lepas itu si A23. Nah, si A23 ini tuh ngebelah lagi. Nah, yang belahnya ini itu, yang ini hilang, udah nggak ada si yang kecilnya. Ini yang gedenya, yang 23A itu yang gedenya. Jadi dia udah terapung-apung setahun deh kayaknya. Jadi waktu itu katanya udah ke jadi si kapten juga, gue nggak nyangka, karena menurut analisa, menurut saintis, si itu tuh udah ke bawah banget. Harusnya ada lumer. Nggak lumer, jadi maksudnya udah ke bawah. Jadi kita tuh kan kalau kapal di sini kan, jadi nggak terlalu bawah gini kan, karena kan ada part-part yang boleh, ada yang enggak kan. Jadi udah ke bawah, mungkin udah nempel lagi sama glasier yang lain gitu, tau nggak? Jadi dia tuh mikir nggak akan mungkin ketemu gitu, tau nggak? Tiba-tiba kita dari sini, dia ada di sini dong. Iya, ya itulah incredible-nya ya, kadang-kadang nggak dipikirin gitu, tapi ya itulah, mungkin Tuhan kasih lihat ke kita. Jadi kan gue juga bisa share, kalau nggak teman-teman juga nggak tahu loh. Kalau teman-teman gue juga, anjir gila Jun, ada yang gede. Iya, gue juga baru tahu gitu. Ya gitulah, cuman keberuntungan lah ya. Seperti biasa lah kita kalau hunting kan, lu sama gue juga kalau hunting tiba-tiba kita dapet ini gitu, yang kita nggak pikirin gitu. Sebenarnya target kita ini, nanti dapetnya yang lain gitu. Itu yang paling the best sejauh ini. Ke Kartens gimana? Itu dapat akses dari mana juga? Nah, itu kan privat sebenarnya ya. Jadi gini, apa mau menyelamatkan siapa tuh yang kemarin meninggal itu, 2 nenek? Itu sesudah gua. Sesudah gua. Jadi dia itu sebenarnya mengikuti gue. Bukan mengikuti gue, jadi dia planningnya udah ada, Cilili itu, tapi
dia itu lihat-lihat dulu terus aman baru dia berangkat. Niatnya begitu idenya. Iya. Terus dia mempersiapkan fisik juga dulu. Jadi ini tuh sebenarnya nggak tahu ya harus off record atau enggak. Jadi gue tuh ke Kartens itu sebenarnya bukan mau Seven Summit, dan gue tuh kan lu tahu sendiri gue tuh bukan pendaki yang serius ya. yang kayak orang-orang bikin konten. Enggak lah, ya, you know lah ya, gue dari pekerjaan aja gue nggak bikin konten sebenarnya. Jadi gue itu ke Kartens lihat orang udah bisa ya ke Kartens gitu atau enggak. Nah sebelumnya kan gue udah naik gunung di Amerika Selatan, di Afrika itu udah di 5.000 sampai 6.000 mPDL lah ya. Jadi ketinggiannya udah di 5.000 6.000. Nah waktu Kartens buka kan gue ngedengar pada orang ke Kartens, bisa ya ke Kartens gitu ya. Masa sih gue di Indonesia nggak naik gunung Ika, ya bener nggak nih, jadi gue udah kering sudah gitu. Terus orang tuh pada ngomong susah loh. Akhirnya gue cari-cari gitu kan, gue nanya ke beberapa influencer yang pergi tapi mereka tidak menjawab. Ya akhirnya gue nggak ngerti lah, waktu itu ada satu orang yang menolong gue ngasih satu operator. Nah waktu gue berangkat itu sebenarnya ilegal karena belum buka pada saat itu tuh. Bukan musimnya? Enggak, emang ditutup, gunungnya ditutup. Di gunung itu tuh udah ditutup di tahun 2018 kalau nggak salah. Sampai kemarin gue pergi itu 2024 itu sebenarnya masih ditutup. Ya. Nah, Cici. Nah, orang-orang itu kenapa bisa pergi? Ya, kenapa orang-orang bisa pergi? Nah, gue juga jadi nanya kan, kok orang-orang bisa pergi nih sebelum gue ya? Nah, ternyata mereka tuh jadi mengambil jalur ilegal, dan memang operator yang gue pakai juga mengatakan ada kah jalur ilegal, tapi ini harus ditanggung sendiri gitu. Terus kan gue orangnya kalau makin dilarang makin terpacu ya. Oke lah, berapa biayanya? Anjir aja pokoknya mahal banget itu naik gunung, kayak menurut gue nggak make sense lah harganya. Tapi udahlah, gue kayak tertentang aja gitu. Jadi gue nggak punya target. Kalau orang-orang ngomong pengen Seven Summit, saya nggak Seven Summit, karena gunung yang gue datengin itu sebenarnya gunung yang orang ngajak ayo gue jalan, nggak usah, nggak jalan gitu. Jadi nggak lo niatin. Memangnya gue nggak bukan yang punya target apa-apa. Ya, maksudnya target Seven Summit nggak gitu. Nggak. Terus gue juga kayak piknik juga, gue nggak pernah punya wishlist gitu, tau nggak pernah. Ya udah aja gitu jalan. Oke, cuman gue kayak tertang-tang, anjir apa sih ini gitu kan, kayak apa sih gitu kan, kayak begitu kan. Terus udah pergilah kita gitu. Nah emang melalui jalur ilegal ya, tapi nggak usah ditiru ya, sekarang udah dibuka, jadi lewat jalan yang legal aja. Ya dengan segala drama ya gue nyampe ya. Nah setelah itu jadi gue itu sebetulnya apa ya, cerita si Kartens itu emosional, tau nggak? Jadi waktu itu tuh ada 8 orang yang mau naik. Nah setiap naik itu cuma 4 orang si operator cuma bisa bawa. Nah gue tuh karena usia gue udah di atas 40 tahun, jadi si operator itu menyarankan gue masuk ke grup 2 yang usianya udah di 60 tahunan. Sama kelompoknya lah ya. Ya, nah yang ini tuh masih muda random, 20, 30, ada yang 40 juga tapi cowok. Dan dia juga jadi susah. Gue mengerti itu. Dan gue respect sama si operatornya. Nah, gue tuh dimasukin ke sini. Tapi grup ini tuh kayaknya sebenarnya tidak mau ada orang lain, karena mereka tuh satu grup, satu kelompok ya. Oh, lu nya nih nyenclek. Ini gue dilempar dong. Balikin lagi grup 1. Berangkatlah gue grup 1 itu, waktu itu kita berangkat awal September 2024 ya. Berangkat. Ya ngomong mudah enggak lah, orang itu teknikal, dan gue tuh gue bukan nggak pernah teknikal, gue pernah teknikal di kayak di glasier gitu, tapi nggak sepanjang ini. Jadi gue tuh nggak memperkirakan anjir susah banget gini. Jadi dia pakai tali ya, jadi teknikal gitu naik gunungnya, bukan naik pakai kaki. Jadi benar-benar manjat pakai tali. Tapi gue belajar dulu ya. Even ya gue mungkin belajarnya, persiapan gue juga nggak terlalu matang, tapi susah. Tapi kita itu diberkati Tuhan. Saya ngomong, kelompok gue itu diberkati Tuhan. Gue cuaca langit biru. Lu boleh cek sepanjang ke Kartens, guide aja ngomong, bisa dihitung jari lihat langit biru. Ya. Jadi gue mah udah terberkati lah, pulang lah udah pulang. Grup 2 badai. Bukan badai ya. Enggak apa-apa. Cuaca aman, enggak sebiru gue. Tiba-tiba ada yang serangan jantung, meninggal. Kebayang gak lu waktu ngedengar pertama, anjis gue tuh harusnya ada di grup itu cuy. Gue tuh sampai
Tapi udahlah, itu tuh Tuhan udah ngasih jalan lah gitu ya ke gue. Udah pulang selamat. Nah sebenarnya Bu Lili itu, Cilili itu gue tuh pernah beberapa kali hiking bareng. Dia tuh ketemu dulu malahan, Jun apa aja persiapan yang harus ini gini ya, kita ngobrol gitu kan, dia minta suggest apa ya Ci gini, terus kita latihan manjat bareng. Dan dia peristiwa pergi bulan jadi gue September 2023 ya kalau nggak salah, 2024, dia Februari 2025. Nah dia berangkat itu sebenarnya udah terbuka, jadi dia pakai helikopter. Operatornya juga operator ya bukan kelas abal. Terus ya udah, jadi terjadinya gini loh, sedih sebenarnya gue kalau ceritain itu. Orang tuh sampai ada yang ngomong, tau gak gue sampai gue tuh kena mental, tau gak nih, ini gue baru cerita sama lo nih ya. Gue nggak pernah ceritain di gitu, tau gak. Jadi saya kenal sama Cilili dan semua orang itu apa sih, kita tuh yang punya gini loh, lu sebagai videografer atau setiap orang itu kan punya misi hidup masing-masing, punya hobi masing-masing. Jadi sampai ada orang, kenapa dia mati, kenapa dia sampai meninggal, kenapa lu enggak Ci, ada kok gitu, sampai ada kata-kata seperti itu tuh. Or lu tuh ya jangan posting lagi yang macam-macam, yang jadi orang itu kan bisa kepincut katanya. Masa Juni aja bisa, gue nggak bisa. Kan lu tuh katanya jadi memicu orang. Gue sampai nangis. Gue tuh nggak pernah nangis gara-gara konten, gara-gara sosial media, nggak pernah. Kalau gue nggak suka ya gue blok aja, gue tutup, gue udah selesai. Tapi apa salah gue gitu tuh? Gue tuh sampai ke teman gue yang psikolog, emang gue tuh salah sampai ada kata-kata seperti ini. Gini loh, emang gue yang nentuin cuaca? Emang gue yang nentuin apa sih? Kalau gue gini loh, kalau gue selamat dia enggak, itu bukan artinya dia enggak bisa, dan bukan gue di bawah dia juga, bener nggak sih ya? Kan emang udah takdirnya aja kali dia meninggal di sana, bener nggak sih? Ya kayak yang grup 2 tiba-tiba serangan jantung gitu aja. Nah tapi kan orang nggak ngerti ya, yang grup 2. Jadi setelah gue itu sebenarnya ada beberapa orang yang meninggal, tau nggak? Cuman kan karena ilegal jadi off record kan. Nah yang ini itu karena dia karena yang nolong Sherpa Nepal, dia posting, jadi semua kebongkar dong yang si Cilili ini tuh gitu. Nah terus orang yang nggak ngerti tiba-tiba ngebombardir. Oke, lu nanya, lu nggak ngerti tentang gunung, boleh nanya, gue informasiin. Kadang-kadang kan orang suka ngejat sendiri gitu, tau nggak? Gue aja belum dapat kabar dari sananya apa yang terjadi kan ya, mereka udah gini. Oke lah, yang gitunya udah gua ngerti lah. Tapi kalau misalnya lu sampai ngejudge, kok lu kemarin nggak apa-apa sih Ci? Itu kan bodoh juga sebenarnya pertanyaannya. Tapi lu dalam keadaan, bukannya gue nggak sedih ya, keadaan apa sih, temen gue ya bener nggak tewas di sana, bukan nggak sedih, dan kita juga kaget gitu, tau nggak? Dan itu tuh kan beruntut gitu, tau nggak? Terus lu dicecer gitu ya, gimana coba perasaan lu? Sampai gue anjis itu ya, makanya ya jangan posting yang nggak bener lagi katanya. Namanya itu keluarganya mungkin sampai ngomong begitu. Gue nggak ngerti lah ya, mau keluarganya mau apa, tapi apa salah gue? Iya kan? Apa sih? Ya maaf kata gitu, apa salah gue gitu, sampai akhirnya ya butuh waktu lah gue sampai oke. Apa sih? Menerima ini itu, sampai juga kalau misalnya nyerita karten, sebenarnya gue tuh nggak pengen cerita gitu tuh. Jadi apa sih, kayak ada luka yang mendalam gitu buat gue. Jadi bukan ya buat Cilili ini rest in peace gitu, tapi efek ke orang yang nggak ngerti tentang gini loh. Itu kan cita-citanya dia ya, bener gak sih kalau menurut gue? Katanya mau nanam plakat kan? Plakat temennya yang meninggal yang kedua itu, yang sesudah gue itu temennya dia ya. Yang serangan jantung itu. Oh. Nah, terus kalau misalnya dia meninggal di sana, tapi buat gue,
cita-cita dia tuh udah tercapai. Dia itu pengen Seven Summit Indonesia. Itu kan pas turun kan kejadiannya. Apa sih, buat gue ya sudah lah, itu takdirnya dia gitu. Menurut gue ya udah takdir. Gue bukan yang ngomong oh udah nggak sedih, ya keluarganya sedih lah. Gue kenal suaminya, gue kenal ya tahu gitu keluarganya, ya sedih. Tapi maksudnya ya sudah gitu, jangan merembat ke sana kemari gitu, nggak jelas gitu. Jadi ya itulah ya, si Kartes itu rada memberi efek, ada efek trauma lah gue, sampai gue tuh nggak pengen naik gunung lagi cuy. Gara-gara Ada sedikit ya, ada buat gue males lah gitu. Jadi males lah, jadi apa sih, orang menganggapnya oh kalau gue yang ngelakuin yang begini tuh sebenarnya kan nggak tahu ya menurut lo ya, kalau nggak tahu, kalau gue tuh sosial media, lo udah kenal gue lama ya, gue masang sosial media itu gue satu buat dagang ya, karena gue harus personal branding. Tapi gue bukan cari duit di sini, bukan cari duit di sosial medianya. Gue punya usaha ya, gue jadi guru, gue jadi, terus buat yang travelingnya gue tuh nggak pernah jualan. Lu tahu kalau misalnya gue mau jualan, gue bisa bikin YouTube, gue bisa bikin, ya kan. dulu sebenarnya awalnya sempat kepikiran kan. Sempet, tapi nggak pernah terjadi juga ya. Iya. Nggak pernah terjadi juga gitu. Karena gue orangnya nggak leken, karena gue cuma melakukan yang jelas-jelas aja gitu kan. Bener nggak sih? Nah, apa sih? Jadi waktu gue sharing itu sebenarnya gue cuma pengen ya kayak tadi glasier, apa sih, iceberg. Orang lain belum pernah lihat, kan gue bisa share gitu kan ya. Kayak kemarin nih, baru kemarin gue lihat polar bear secara alam, orang belum pernah lihat, gue share gitu biar orang bisa tahu oh ini di sono loh gitu. Kayak Northern Lights waktu belum zaman kayak sekarang nih, belum banyak kan. Gue pas ngeliat gue bisa share, gue bisa kasih tahu orang. Misalnya lu nanti Jun gimana cari Northern Lights, kan gue bisa kasih tahu gitu. Gue nggak charge bayaran loh. Nah maksud gue kenapa ada sampai lu kalau posting pilih-pilih ya gitu lah, lu kalau nggak suka ya slide aja gitu kan. Bener gak sih? Kalau nggak suka konten gue ya udah slide aja gitu, unfollow. Ya nggak unfollow juga jadi mute lah, nggak usah lihat lah gitu. Dan gue juga bukan cari like atau cari follower kok gitu kan. Lu nggak suka ya udah gitu, nggak ngefek buat gue gitu. Aduh gila, udah biarin lah gitu. Nah itulah ya cerita Kartens, agak sedikit menguras energi. Apalagi ya Rencana apa? Ini terakhir nih, satu udah mau tamat. Dalam waktu dekat ini kemana lagi? belum ada, Jadi ngajar. nyari duit dulu. Kenapa nggak lu ya paling kan nyari endorsan aja? Capek ya. Hah? Kok capek? Capek loh. Gue tuh gini ya, kalau hobi dengan kerja disatuin itu, siapa sih yang mau endorse gue? Boleh. So kalau mau endorse, tapi Ya sesuai maksudnya dengan eger meren kan lu ke tempat-tempat yang kayak begitu. Gini loh. Minimal jaket-jaket mah. Gini loh, ada teman-teman gue yang memang berkecimpung di, jadi memang yang cari duit di situ ya. Gampang, bisa lah kita kasih proposal. Tapi kan pasti ntar ya lu harus begini. Ada Ini tasnya detailnya. ya, ada tasnya harus dibawa begini lah. Gue bawa badan gue sendiri aja waktu ke Karten mah udah ripuh ya. Dia udah nggak ada porter ya. Gue harus bawa barang dia. Nah kalau gue Kan sebenarnya yang dibawa sama aja, misalkan lu mesti bawa tas eger, misalkan kayak gitu. kalau Ya. dia ngasih tasnya tas yang sesuai dengan yang gue inginkan, kalau enggak Ya kan disesuaikan dengan kebutuhan. Masa iya gue belum pernah mencoba. Dan ya gue coba gini aja lah, gue kan orangnya nggak mau gue yang inilah. Kalau misalnya kalian mau silakan datang ke sini, datang ke sini, endorse gue boleh. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke Alaska? Mau dibawa ke mana lagi? biasanya sih yang lu bisa cari endorse itu asuransi perjalanan Jun. Terusnya ya tiket meren, maksudnya kayak bule kan sering ke Indonesia, terusnya di tengah-tengah dia disponsori Traveloka kayak gitu. Nggak gampang juga itu teh. Ya kan lu udah ada portofolio, tinggal di
aja dapat enggak ya gimana nanti. Belum. Ngurang-ngurangin budget. Nah kan karena itu gitu, gue tuh kan kadang-kadang gue tuh pengen sepengennya, tau nggak ya, kalau traveling itu gue tuh sepengennya ya, sepengennya. Jadi nggak apa ya, jadi misalnya nih, nggak tahu sih kalau tiket ya, coba tiket.com, trip.com, Traveloka, or siapa aja yang mau endorse gue boleh. Atau Singapore Airlines. Ya kayak gitu-gitu aja lumayan ngurang-ngurangin anggaran. Nah, gue itu karena gini, berarti kan gue harus bikin video gitu. Kan selama ini juga lo udah begitu. Tapi gue bikin video tuh sepengen gue gitu, ngerti gak sih? Sepengen gue, gue pengen bikin video yang gue isinya video yang gue pengen tampilin ini, ya udah gue usah ditampilin gitu. Kadang-kadang udah bikin nih reelsnya, tapi ini kayaknya akan menimbulkan kontroversi dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Gue nggak jadi, gue tuh males anjir. Gue cuman pengen mau nge-show aja nih yang gue lihat di mata gue gitu. Ntar pertanyaan suka aneh-aneh ya. Masa sih Jon? Ntar gue nulis aja misalnya gue ini, lu tau nggak netizen pertanyaannya apa? Ci, duitnya dari mana sih, kok banyak gitu? Dari ngajar pilates aja lu bisa keliling dunia loh. Dia mau ngejawab apa sih dia? Apalagi kalau gue udah gini ya, ada pertanyaan, spill dong harganya. Misalnya gue ke kayak kemarin tuh ke negara Tantan gitu ya, spill dong biayanya berapa. Gue tuh langsung nulis, gue tuh paling gak mau nge-spill harga. Kenapa? Gini ya, duit itu sensitif ya, bener gak ya? Gini, buat gue misalnya gue itu nge-spend 100 buat $100 misalnya buat activity, misalnya buat naik gunung atau apa, buat gue tuh worth it. Tapi misalnya buat lu mah enggak ya anjir, 100 mending gue pakai makan. Ya kalau itu mah beda sikon atuh. Terus atau misalnya gue nge-spill misalnya harganya gue misalnya naik kereta nih, misalnya ada yang lebih murah gitu. Nah, gue tuh takut ada pertanyaan yang males gitu ntar gue ngejawabnya. Ntar kalau misalnya gue ya sehubungan dengan saya tidak enak, saya misalnya ambil kelas bisnis gitu ya, terus nanti orang gaya lu Ci, duitnya dari mana gitu, capek ngejawabnya. Mendingan gue nggak sepil aja. Terus sensitif kalau menurut gue gini loh, kayaknya kan lu bisa sekarang mah zaman internet, lu nge-search biaya segini, dari sini ke sini berapa, ke sini berapa, ada semua. Nggak usah gue nge-spill juga, lu udah bisa ngecek sendiri ya. Kalau misalnya lu konten kreator, ya itu jadi materi, ya syukur kalau itu bisa jadi duit lu gitu kan. Tapi kalau menurut gue nggak usah, karena gue nggak mau ngejawab pertanyaan yang nggak penting gitu. Gue begitu gitu tuh, nggak mau. Gue pengen berkoneksi dengan follower gue, tapi nggak mau gue nanti jadi pertanyaan itu yang jadi ngeribetin kepala gue gitu lah ya. Iya kan, bener nggak sih? Ngeribetin kepala kita kan, ya bener ya. Gue tadinya mau share lah, tuh jadi pikiran ya, gue harus ngejawabin. Iya kan, gelo gitu kan. Maaf nggak deh. Jadi kalau mau nanya biaya, gue suka gini, cek aja di internet pasti ada gitu. Lu tinggal nge-google aja kan, misalnya biaya ini kesini berapa, ini berapa. Yeah. Gue kan rinci gitu, misalnya dari sini ke sini gue naik kereta, dari sini. Tapi gue nggak pernah nge-spill biaya ya, nggak pernah, karena lu cek sendiri. Karena itu nanti kalau misalnya gue nulis terus lu nanya, kalau pertanyaannya enak gue bisa jawab. Kalau pertanyaannya suka aneh gitu, nah gue susah ngejawabnya. Nanti dijawab gini, lu tersinggung gitu kan, netizen tersinggung. Kalau gue ngejawab kepengen lu, gue nggak suka gitu kan. Kenapa gue harus ngikutin kebahagiaan lu gitu kan.